Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bengkel Hati. Untuk season kali ini, karena sudah memasuki bulan Maulid, yaitu bulannya Nabi Muhammad SAW, maka untuk season kali ini kita akan membahas spesial tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pasti kita akan mengupas tuntas tentang apa sih sebenarnya Maulid itu, terus juga apakah ada dalil-dalilnya. Nanti kita akan kupas tuntas bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ente gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah juga baik. Begini Ustadz, kita langsung aja nih ya. Ada pertanyaan nih guru dari teman-teman kita nih tentang masalah Maulid. Iya. Apa sih apakah yang dimaksud dengan Maulid? Apakah itu memang benar bid'ah? Kalau bisa mohon dijelaskan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ya, para teman-teman semua, para pendengar setia podcast Bengkel Hati yang saya hormati dan saya muliakan. Berkenan tentang masalah Maulid. Sebenarnya masalah Maulid ini sudah dibahas oleh ulama-ulama sejak dahulu, dan memang kita hanya membacakan dan mengupasnya saja, nggak perlu kita membahas terlalu detail ya, karena memang ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Nah, singkatnya adalah Maulid itu artinya adalah memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perayaan Maulid itu ya secara makna umum ya, itu ya ketika kita merayakan hari lahirnya Rasulullah, itu Maulid gitu. Walaupun ada ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, sehingga dari definisi yang berbeda-beda itu juga muncul hukum yang beda-beda. Dan kebanyakan tasawur atau gambaran yang digambarkan oleh beberapa kalangan itu tasawur yang salah, keliru. Contoh, mereka bilang Maulid itu ya kumpul-kumpul, campur baur laki perempuan, buang-buang duit, buang-buang harta. Nah, itu keliru. Ya, jadi Maulid itu nggak seperti itu. Jadi Maulid itu di mana kita bergembira dengan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isi konten Maulid itu yang pertama adalah kita hadir ke majelis. Isi kontennya kita hadir di satu tempat, di mana tempat orang pada berkumpul. Nah, kita hadir. Yang kedua, ada pembacaan sirah Nabi, riwayat Nabi kita Muhammad SAW, bacaan yang disebut dengan pembacaan rawi. Ya, ada Ad-Dibai, ada Barzanji, ada Simtud Duror, ada yang terbaru ada Maulid Dia Ulami. Iya. Ada yang ketiga, kita membaca sholawat dalam bentuk qasidah. Ya, macam-macam. Allahumma sholli, macam-macam ya. Yang keempat, di situ ada silaturahim. Nah, antara ulama, antar masyarakat. Yang kelima, di situ ada makan-makan atau sodakoh. Nah, dari lima perkara ini yang menjadi unsur Maulid yang paling utama, tidak ada sedikit pun perkara yang diharamkan. Ya, mengupas sirah Nabi nggak diharamkan, baca Quran nggak diharamkan, baca sholawat nggak diharamkan, sedekah nggak diharamkan, silaturahim nggak diharamkan. Nah, maka oleh karena itu, ini Maulid Nabi kita Muhammad SAW adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, ntar itu masuknya kategori bid'ah atau tidak. Nah, itu kembali lagi ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan begini, kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Ya. Nah, ini menurut Imam Asy-Syatibi dalam beberapa kitabnya, diantaranya Al-I'tisam, bahwasanya kata kullu itu bermakna semua, ya, tanpa terkecuali. Ya, sebagaimana kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan sirna. Semua akan sirna, nggak ada pengecualian. Nah, kata sebagian ulama begitu. Nah, sehingga makna kullu bid'atin dolalah, setiap perkara yang bid'ah yang baru dalam agama itu sesat. Nah, tidak heran jikalau ada ulama mengatakan Maulid ini ya sesat. Jadi orang yang ikutin Maulid, yang hadir acara Maulid ya sesat dan mahalluhu finnar, tempatnya di neraka, kata sebagian ulama. Ya. Tapi kita nggak demikian. Kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim
Ya, beliau menafsirkan kalimat kullu bid'atin dolalah, beliau katakan hadza 'amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum, tapi yang dimaksudkan Nabi adalah lafaz khususnya. Ya. Apa maksudnya? Beliau jelaskan lagi wal muradu ghalibul bid'ah. Ya, jadi keumuman bid'ah atau umumnya bid'ah itu sesat begitu. Jadi sebenarnya kalimat kullu bid'atin umumnya bid'ah sesat, bukan semuanya sesat. Umumnya. Gitu. Itu menurut seorang ahli bahasa Imam Nawawi rahimahullah. Ya, semoga Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita juga bisa diakui sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau katakan apa? Bahwa bid'ah terbagi dua. Jadi ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan ada bid'ah yang buruk. Nah, dari sejauh tadi yang kita jelaskan bahwasanya perayaan Maulid itu isinya Quran, isinya sholawat, silaturahim, sedekah dan sebagainya, maka bisa dikategorikan ini Maulid adalah bid'ah hasanah. Ya, bahkan ada ulama membagi bid'ah menjadi 5. Itu 5. Itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah yang pertama bid'ah wajib. Seperti orang merapikan Al-Qur'an, yang membuat mushaf Al-Qur'an. Itu adalah sesuatu yang bid'ah yang enggak ada pada zaman Rasulullah, pengumpulan mushaf itu, tapi sifatnya wajib. Yang kedua bid'ah sunnah, yaitu seperti orang bangun pesantren, bangun pondok, ngarang kitab. Di zaman Nabi enggak ada pesantren. Enggak ada sekolah. Yang ketiga bid'ah mubah. Ya, seperti perkara-perkara umum kayak jam. Zaman Nabi nggak ada jam, adanya mereka pakai matahari. Dan keempat ada bid'ah makruha, bid'ah yang makruh, dan juga ada bid'ah yang haram. Nah, ini yang mesti kita hindari, bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram ya, gitu. Nah, jelas ya. Jadi Maulid itu adalah memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga bid'ah itu terbagi menjadi berapa? Dua dulu ya. Nanti baru terbagi lagi menjadi 5. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, karena sawannya sih yang aneh tahu sih cuma 2 ya, Ustaz. Ternyata ada 5 ya, Ustaz ya. Itu jadi ilmu lagi dah. Terus ini ada yang nanya lagi, Ustaz. Apa bedanya Maulid dengan Maulud? Iya, nah. Maulid sama Maulud. Iya. Kalau orang Betawi bilang mulud. Iya, disingkat muludan gitu ya. Emang orang-orang kita sebagian menyebutnya mulut ya gitu. Maulud, asalnya maulud. Lama-lama jadi mulut. Kenapa? Karena kalau urusan maulud ada mulut, maksudnya makan. Tapi nggak seperti itu ya. Maulid dalam bahasa Arab itu berasal dari sighat isim makan atau isim zaman yang menunjukkan makna tempat atau waktu ya. Jadi maulid artinya tempat lahir. Ya, walada yalidu miladan dan sebagainya. Kemudian maulud itu adalah sighat isim maf'ul yang bermakna seseorang yang dilahirkan. Ya, jadi maulud itu adalah anak yang dilahirkan, ya. Maulid itu waktu atau tempat kelahiran. Nah, makanya yang lebih tepat sih biasanya maulid. Ya, Maulidun Nabi. Apa arti Maulid Nabi? Tempat kelahiran Nabi atau waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya hanya secara bahasa aja. Tapi kalau orang menggunakan istilah maulud sebagai maulid ya sah-sah aja. Karena itu kan hanya istilah aja ya gitu. Dan juga zaman Nabi nggak ada maulid ya. Ya, zaman Nabi kagak ada maulid gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Berarti bagusnya kalau kita misalnya mau bikin banner maulid nih. Ini kita nulisnya Maulid Nabi atau Mauludin Nabi? Nah, iya. Nabi. Bagusnya Maulidun Nabi sih. Maulidun Nabi. Maulidun Nabi. Gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, Ustaz. Dari siapa itu pertanyaannya? Dari Mulia, Ustaz. Mulia banget malah katanya. Rahimahullah. Di sini apakah Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya juga, Ustaz? Baik. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Jadi apakah Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya? Jadi gini. Apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Ya, jawabnya iya. Ya, jawabnya iya. Kalau yang dimaksudkan memperingati itu kayak kita, jelas enggak. Nabi enggak ngumpul orang, enggak ngundang-ngundang. Ya, kalau yang namanya orang kan mendefinisikan ulang tahun biasanya kan mengundang orang, bikin acara gitu kan. Ya, kalau Rasulullah enggak, justru Rasul nyontoin sama kita. Rasul SAW pernah ditanya an shaumi yaumil itsnain, tentang puasa di hari Senin dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Kata Rasul apa? Kenapa ya Rasul engkau puasa hari Senin? Kata Rasul, dzak yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu hari aku dilahirkan. Ya. Jadi Rasulullah nyontoin buat kita. Kalau
kita pengen merayakan kelahiran kita ataupun kelahiran Rasulullah, ya ittiba kepada Rasulullah. Apa itu? Melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang hubungannya taqarrub ilallah. Ya, makanya ulama ketika pengen memperingati hari lahirnya Nabi, ya, mereka ya taqarrub ilallah dengan cara mereka baca sirah tentang Rasulullah, mendekatkan umat dengan Rasulullah, dikenalkan Rasul kepada masyarakat gitu. Mereka sodako, mereka silaturahim, mereka baca Quran gitu. Jadi poinnya adalah Rasul, ya, ketika merayakan kelahirannya adalah dengan berpuasa. Dalam makna berpuasa itu ya taqarrub ilallah gitu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah ente ngikutin Nabi, kan ente maulidnya bikin acara pakai rebana, pakai ini. Bukan itunya, tapi maknanya. Maknanya apa sih maknanya sholawatan? Farah, girang kita, girang. Makanya Profesor Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani beliau mengatakan dalam kitabnya, dalil kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Kata Allah, Qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmatihi dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itulah falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Fabidzalika, kata ulama, fabisababidzalika, banyak bab sababiyah. Apa itu dengan sebab apa? Bifadlillah, karunia Allah, wa birahmatihi, rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah utus Nabi sebagai apa? Rahmat. Lantaran fadl ame rahmat kita gembira. Apa rahmatnya Allah? Rasulullah. Fal yafrahu, berarti perintah. Karena lafaznya fal yafrahu, lamnya lam amr. Berarti kita disuruh girang, bukan sekedar boleh ya, disuruh girang dengan datangnya Rasulullah. Ya. Jadi makanya agak aneh kalau ada orang dengan lahirnya Nabi nggak girang. Jangan-jangan turunannya Abu Jahal. Ya. Abu Lahab aja girang. Abu Lahab. Luar biasa. Abu Lahab girang, sampai masyhur dikisahkan Abu Lahab dalam Sahih Bukhari diringankan siksanya tiap hari Senin. Kenapa di hari Senin ya diringankan azabnya? Karena pada saat beliau hidup Rasulullah lahir pada hari Senin, beliau bergembira. Bahkan beliau itu membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah. Nah itu, dari situlah kita bisa lihat bahwasanya apa? Bergembira itu adalah satu yang perlu diperintahkan namanya Allah karena datangnya Rasulullah. Maka agak aneh kalau ada orang yang sangat sensi dengan perayaan maulid. Jadi orang nabuh rebana, baca ya Nabi salam alaika, itu adalah bentuk kegembiraan. Ya. Jadi ya itu, makanya nggak boleh orang melarang-larang ekspresi ya gitu ya. Tuh. Jadi perayaan maulid adalah bentuk ya kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi merayakan hari lahirnya dengan cara berpuasa atau yang semakna dengannya kita bisa ikutin. Allahu a'lam bishawab. Itu kan dari segi Nabi ya, berarti kan Nabi kan bergembira cara memperingatinya itu dengan berpuasa. Lalu sahabat itu bagaimana cara memperingati hari lahir? Apakah para sahabat itu memperingati hari lahir? Nah, begini sekarang. Kenapa sahabat kok nggak memperingati hari lahirnya Nabi? Pertanyaannya gitu. Ya. Jadi sering orang bilang begitu. Kalau maulid itu ada. Kenapa sahabat nggak merayakan maulid? Kenapa Imam Bukhari nggak merayakan maulid? Kenapa Imam Syafi'i nggak merayakan maulid? Orang-orang yang hidup pada generasi salaf, ya yang mana itu hidup 300 tahun setelah Rasulullah, itu nggak ada yang merayakan maulid. Sama sekali nggak ada. Illa kecuali di zaman setelah itu. Nah pertanyaannya apa motivasi orang bikin maulid? Jadi kata guru-guru kita, kenapa ulama bikin maulid? Untuk mengingatkan lagi akan Rasulullah, ya. Untuk mengenalkan lagi tentang siapa Rasulullah. Maka sahabat nggak perlu bikin maulid, setiap hari mereka maulid. Ya. Kenapa sih? Maulid itu adalah momentum kita mengenalkan manusia atau rakyat atau semua umat kepada Rasulullah. Nah kalau sahabat udah kenal sama Rasulullah, nggak perlu mereka bikin acara maulid. Karena apa? Tidurnya Rasulullah, jalan Rasulullah, sholat Rasulullah, semua yang dikerjakan itu semua Rasulullah. Itibanya ngikutnya begitu. Makanya
ya zaman sahabat kagak ada maulid ya. Jadi sama sih karena pas setiap hari bagi mereka itu Rasulullah gitu ya. Jadi udah semua af'aluhu, aqwaluhu wa ahwaluhu Rasulullah. Ya perkataannya, perbuatannya, keadaannya semua Rasulullah. Ya bajunya kayak Rasulullah semua gitu. Jadi nggak perlu mereka di zaman sahabat nggak ada yang maulid gitu ya. Tuh, apalagi ada berkat jangan nyari gitu ya, nggak ada. Iya emang berarti udah dapat sedikit dalil ya. Udah dapat dalil lah intinya ya dari bener nggak sih Nabi itu ngerayain maulid apa enggak, terus juga ternyata sahabat nggak perlu ngerayain karena kan beliau hidupnya tuh dekat dengan betul Rasulullah sekali ya. Udah dekat, udah ingat sama Rasul karena tujuannya bikin maulid ngingetin Rasulullah. Kalau definisinya misalnya maulid itu adalah momen kita ngingetin Nabi, jangan setahun sekali. Iya. Kulla yaumin, kalau perlu setiap hari kita bikin maulid agar orang ingat terus sama Nabi. Kan momentum bulan Rabiul Awal yang begini kan, kita masuk bulan maulid nih, wah orang akhirnya makin semangat, ayo kita ngerjain sunnah apa nih, ayo kita ngerjain apa nih yang Rasul pernah kerjain. Motivasinya muncul ketika bulan maulid. Ya makanya kalau seandainya orang begitu, kalau perlu tiap hari maulid, tiap saat maulid agar tiap saat orang ingat terus dengan Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Teman guru-guru kita begitu. Teman saya juga ada namanya senang banget kalau gembira banget kalau datang maulid itu. Kenapa itu gembira? Tiap malam gitu. Kenapa itu? Karena dapat kebuli terus. Ya salah. Karena juga girang. Seneng banget. Kalau bisa tiap hari maulid, undangan ceramah, undangan maulid makan kebuli. Tapi baik-baik bisa kena kolesterol. Jadi jangan. Kalau maulidnya bagus, tapi kalau makan kebuli tiap hari ya jangan. Di kantong kedodoran juga. Lagi pertanyaan dari teman-teman. Ada nih Ustaz, yang keempat nih. Ada amalan khusus nggak sih Ustaz di bulan Maulid ini? Baik. Amalannya? Kan sebenarnya nggak ada amalan khusus dalam bulan Maulid ya. Semua amalan sama. Yang istiqomah puasa Senin Kemis ya Senin Kemis. Yang istiqomahnya Daud ya Daud. Yang istiqomahnya duha ya duha. Nggak ada amalan khusus illa tadi ya. Ada beberapa amalan. Ini cuman anjuran aja dari saya. Anjuran, bukannya Nabi yang nganjurin, bukan ya. Yang pertama kita perbanyak sholawat. Itu yang nomor satu. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Pakai fi'il mudhari, yushallun ya. Ini ada kalimat spesial. Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat. Pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Sampai sekarang pun, sampai saat ini pun Allah dan malaikatnya masih bersolawat. Kepada siapa? Ala Nabi. Ya, ini udah bentuk contoh ya. Maka kemudian Allah ngajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Cuma ada kalimat yang penting kita lihat, shollu alaihi wasallim. Jadi ada kalimat shollu, ada kalimat salim. Jadi kalau kita mau sholawat sama Nabi, kalau bisa pakai kalimat yang lengkap, Allahumma sholli wasallim. Tambahin boleh, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tuh ya. Nah cuma nanti ada pertanyaan gini, Ustadz kalau di kitab-kitab kan ada kalimat wa ala alihi wa sahbihi. Itu akan sholawat kan buat Rasul, buat keluarganya, ada sahabatnya. Di antara sebagian ulama ada yang memakruhkan itu, memakruhkan. Makruh tuh kalau sholat pakai sahabat, paling keluarga. Wa ala alihi gitu, wa ala alihi. Kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus wa ashghili dhalimin bidzalimin. Terus wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu kata sebagian ulama, kalimat ashabihi dalam salat makruh. Iya, untuk salat aja Ustaz. Salawat. Untuk salawat. Untuk salawat. Pokoknya kalau kita salawat nggak usah pakai wa ala wa sahbihi. Wa ala alihi aja, wa ala alihi gitu. Tapi dibantah sama sebagian ulama. Bantah juga. Iya, bantah. Gimana kira-kira? Kata sebagian ulama gini katanya. Kalau kita nggak baca wasahbihi, ya, itu nanti bisa sama sama sholawatnya Syiah. Jadi kalau orang Syiah itu karena nggak mau nyebut wa ashabihi, karena buat orang Syiah sahabat-sahabat Nabi itu banyak salahnya. Wah, Sayyidina Abu Bakar banyak salahnya, pernah nyakitin Sayyidah Fatimah. Sayyidina Umar juga sama, bikin nangis Sayyidah Fatimah. Terus juga siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga pernah punya salah. Jadi mereka enggan untuk salawat sama sahabat. Nah, maka yang membedakan antara kita Ahlus Sunnah dengan Syiah adalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh ya. Nah, itu salawat yang pertama. Yang kedua adalah di bulan Rabiul Awal ini kita mengamalkan sunnah Rasul sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Tapi yang paling bagus ya
Adwa muha wa in qalla. Yang paling dawam istiqomah walaupun sedikit. Contoh misalnya gini, kita biasa bulan Rabiul Awal nih. Mau ngamalin apa ya Rabiul Awal ya? Mau ngamalin siwak misalnya gitu. Udah siwak setahun tuh. Tahun depan maulid lagi, apalagi ya? Duha setahun tuh kerjain. Begitu, dikit aja. Satu yang penting istiqomah, ya. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak silaturahim. Itu. Ini amalan khusus ya. Amalan umum kapal bisa, cuman kalau di bulan Maulid Nabi kita mengamalkan ini karena ittiba kepada Rasulullah. Yang keempat tadi ya, sedekah kepada fakir miskin. Karena Nabi suka sama fakir miskin. Ya, saking sukanya Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya itu. Yang kelima adalah kita menyantuni anak yatim. Jadi sebenarnya nggak ada amalan khusus, ya cuman tadi. Nah, ada satu tambahan. Apa itu? Menghadiri majlis-majlis maulid. Iya. Jangan kehilangan fursah, kesempatan di bulan maulid. Kita hadir di tempat-tempat maulid, khususon maulid-maulidnya para ulama. Ya, kibaril ulama, Kuitang, Al-Hawi, ya. Terus mana lagi? Cikini. Iya. Ya, terus luar Batang, iya semua tuh luar negeri, semua kalau mampu luar negeri ya, Singapura, luar angkasa, pokoknya semua kalau bikin maulid yang hadir semua. Kenapa? Karena disebutkan ya tidaklah ada acara maulid yang besar-besar illa wa nabi hadir, Rasulullah hadir, ya Rasulullah hadir, ya rohnya hadir, insyaallah. Itu acara-acara hall gitu, ya. Nabi hadir ya. Ada gini saat itu tadi mengenai ruh Nabi Muhammad hadir kan ya. Itu kan orang berpandangan, lah ini kan acara maulid banyak nih, ya kan? Nabi Muhammad gimana cara datangnya gitu saat. Nah, iya. Jangan pernah nyamain jasad manusia dengan roh. Iya, jangan namanya jasad ini banyak kekurangannya, ya. Ini kita ngobrol ya malam. Ngantuk, capek. Itu jasad, beda sama ruh. Kita terbatas dengan jasad. Kita kalau mau ke pasar minggu kita naik motor atau naik mobil, tapi kalau ruh nggak perlu, apalagi ruhnya Rasulullah gitu ya. Nah, jadi itu sah-sah saja, bisa saja Rasulullah hadir dalam semua perayaan maulid dalam satu waktu, bisa saja, mungkin saja. Ya kalau kiai nggak mungkin kan gitu ya, namanya ngetrek namanya, ceramah sini, ceramah situ, ceramah sono, nggak bisa. Nah jadi itu. Nah pernah juga sekali waktu ya kita punya guru menceritakan ya bagaimana tuh. Nah, kalau sekiranya ada maulid 4 biji di satu malam, kira-kira Rasul hadir yang mana gitu. Ya, dicontohkanlah sama guru kita, ya akan ngempang itu. Lihat ngempang sono, ada bulan nggak? Oh ada. Ngempang sono ada bulan nggak? Ada gitu. Singkat cerita di tiap ngempang tuh ada bulan tuh. Nah artinya apa? Semua dihadiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi itu keistimewaan Rasulullah ya. Kalau kita terbatas gitu ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Berarti nggak bisa dibayangin dengan akalnya Sat ya. Kalau untuk pastinya ya, itu kan amrun khariqun lil adah, perkara yang menyalahi kebiasaan. Ya, jadi nggak bisa digambarin gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada sih ini untuk yang berikutnya nih. Ada nggak sih keistimewaan tersendiri antara bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan yang lainnya? Iya, baik. Dasarnya yang namanya bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa aja. Ya, bulan yang biasa aja. Cuman ada cumannya. Kalau kita perhatikan semua apapun yang menempel sama Rasulullah SAW itu jadi mulia. Nah, jadi mulia. Bukan mulia yang ini bukan. Ini mulia si gara-gara ya. Arab. Ya, Arab itu biasa aja. Bukan sebuah kabilah yang besar, bahkan ada Persia, ada Romawi dulu. Arab biasa aja. Ketika Rasul diutus di sana, Rasul berdakwah di sana, ya, mengembangkan dakwah di sana, menyebarkan ajaran Islam besar Arab. Jadi sesuatu yang istimewa. Betul. Jadi segala sesuatu yang terkait sama Rasul termasuk Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa aja. Tapi karena Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, jadi mulia. Ya. Sampai ulama. Ada ulama, 2 ulama, alim, bahkan yang satu lebih alim, lebih cerdas, lebih pintar. Yang satu pintar, itu biasa aja cuman orang lebih cenderung kepada yang satu ini, bukan yang ini yang lebih pintar. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kata dalam kitab, karena yang ini nih sering baca sholawat, ya, mengamalkan sholawat, dekat sama Rasulullah tuh. Jadi
ada sesuatu yang menempel dengan Rasulullah, maka sesuatu jadi mulia. Budak ngikutin Nabi jadi mulia. Orang nggak bisa apa-apa jadi khadim jadi mulia. Sahabat-sahabat Nabi biasa jadi mulia. Semua yang menempel sama Rasulullah jadi mulia. Nah makanya kalau bisa tempelkanlah diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allahu a'lam bishawab. Nah. Oke. Kan istimewanya kan karena ada Nabi ya. Itu jadi kalau amalan perbuatan-perbuatan kita yang dilakukan di bulan Rabiul Awal itu ada balasan 2 kali lipat nggak pahalanya, Ustaz? Ada. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu kan innamal amalu binniyat. Jadi kalau ngerjain sesuatu yang sunnah tapi dengan mahabbah kepada Nabi, ada sesuatu yang spesial. Masalah pahala kita nggak tahu ya. Yang jelas orang yang mencintai Rasulullah nanti di yaumil qiyamah akan bersama Rasulullah. Itu udah luar biasa ya. Jadi nggak perlu pahala lagi. Ya orang pahalanya banyak masuk surga tapi nggak ketemu Rasul bagaimana? Ya. Ingat kisah Sauban radhiyallahu anhu, dikabarkan sama Nabi masuk surga. Nggak girang, nangis, sedih. Apa sedihnya? Sampai berhari-hari nggak datang ke majelis Rasulullah. Rasul tanya sama sahabat, coba cek Sauban sakit apa kenapa tuh dengan ngaji-ngaji. Dilihat ternyata Sauban sakit, badannya kurus, ya, udah pucat mukanya. Akhirnya Rasul jenguk. Rasul lihat, ya Sauban kenapa ente kok nangis? Gitu. Ya Rasulullah, saya berpikir, kata Sauban, kalau nanti saya masuk surga, ya, engkau pasti derajat yang tinggi, dan saya pasti di bawah engkau, dan kita nggak bakal ketemu ya Rasul. Ya. Buat apa saya masuk surga kalau nggak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, gitu. Ya. Jadi pahala, ganjaran buat orang-orang kita Nabi itu udah nggak dipikirin sama mereka. Yang mereka pikirkan bagaimana nanti di akhirat ketemu sama Rasulullah gitu. Makanya kalau orang udah cinta Nabi ngerjain sunnah bukan karena pahala, udah karena cinta yang iya, karena cinta mahabbah, pengen ketemu sama Nabi, pengen murafaqah di hari kiamat, pengen bersama sama Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Tuh apa tuh, ada kiriman tuh paket ya. Nah, paket. Jelas ya. Jadi yang mereka cari apa? Yang mereka cari yaitu murafaqah sama Rasulullah, pengen terus sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Gitu. Nah, sampai turunlah sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman ya, wa man yuti'illah war rasul, siapa orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim min nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah, siapa yang taat sama Allah sama Rasulullah, maka kelak mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada wasin. Nah, setelah dengar ayat itu, turun ayat itu, gembiralah hati Sauban. Artinya apa? Nanti di hari kiamat almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi orang yang udah cinta sama Nabi itu iya, udah mereka yang pikirin bagaimana sama Nabi lah gitu aja, selesai ya. Itu bukan surga pahala lagi, udah ada. Walaupun ada pahala, ada surganya gitu. Berarti intinya kita ngerjain semua itu bukan karena pahala tapi karena cinta ya. Betul, karena cinta, betul. Oke. Selanjutnya nih Ustaz ya. Tadi kan bicara tentang merayakan Maulid. Betul. Nah, itu Maulid sendiri itu yang pertama kali merayakan itu siapa ya? Wah, ini nih pertanyaan yang sering jadi polemik nih ya. Satu, yang pertama, yang ngerayainnya pasti orang Islam. Asli. Ya, nggak mungkin orang kafir dong. Yang kedua, ya belum ada kebuli pada saat itu. Nah, nggak ada kebulinya gitu, kebuli. Duduk kali ada. Kalau kebuli orang Betawi soalnya. Ini yang pertama kali membuat Maulid sebenarnya dulu adalah Al-Imam Shalahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika itu pasukan itu sudah mulai kendor semangatnya gitu. Karena emang udah jauh dari zaman Rasul SAW. Akhirnya apa? Dibikin sayembara menulis tentang sejarah Rasulullah. Nah, ketika dibacakan tentang sirah Rasulullah, perjuangan para sahabat Rasulullah, bangkitlah semangat para pejuang. Menang itu. Nah, jadi yang bikin menang itu karena tadi dibacakan sirah Nabi. Nah, sehingga apa? Dari kalangan raja dalam kitab Muhammad Rasul SAW, dalam kitab Muhammad itu kalangan Syekh Rashid Ridho, Syekh kalau nggak salah, Syekh Rashid Ridho kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek ya, warnanya merah, bukunya terbitan Darul Fikr. Itu dari kalangan raja yang pertama kali melaksanakan namanya Malik Muzaffar. Itu Sahib Irbil ya. Malik Muzaffar, namanya raja, namanya Muzaffar. Itu bikin acara gede-gedean, miliaran kalau dihitung sekarang, bisa ratusan miliar itu.
itu bikin acara besar, ngundang para ulama, ngundang orang miskin semua, bikin makan-makan, wah luar biasa itu. Nah, itu pertama kali dari kerajaan. Tapi kalau ya dari kalangan ulama itu Imam Shalahuddin Al-Ayyubi yang bikin gituan pertama kali ya, gitu. Berarti kalau berarti bukan Syiah. Bukan Syiah ya. Apalagi si B. Iya, kan ada banyak orang Hmm. bilang ya Syiah katanya, enggak, bukan Syiah itu, ya gitu. Jadi Shalahuddin Al-Ayyubi. Berarti saat penaklukan Konstantinopel kali ya, Ustaz ya? Nah, usia itu sih jauh banget ente. Oh iya, kurang baca nih pasti. Kurang ya, Ustaz. Edit dong. Edit. Ya kan Fatih itu, Pak. Fatih ya, Ustaz ya. Aduh. Ya. Lanjut. Tolong edit dong. Editor tolong. Salah lagi. Kayaknya baca buku. Terus selesai. Bentar, Ustaz. Ya, ente minum enak banget. Tadi kami minum dong. Ada air nggak? Air. Tadi. Hangat nih. Ente kalau mau ngasih ini ngasih aja. Biasa aja, nggak usah terlalu formal gitu. Iya. Ya, nanti minta cesan. Maaf guru, mau minta cesan gitu aja nggak apa-apa ya. Jangan formal-formal amat gitu. Ini kita bukan ini. Slow aja. Mau gini. Aman tadi mau minta ini saat cukuran. Nggak betul. Tadi satu kelihatan nggak? Ustaz megang cukuran. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang kita nggak harus minum amat nih. Lanjut ya. Satu. Bisa diedit kan? Enggak, gampang lagi. Terus. Lanjut. Ini selanjutnya Satya ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita bisa menanamkan kecintaan di hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Yang saya rasain, saya ngaji banyak dengan guru, ya banyak dengan ulama. Tapi yang bikin kita mahabbah sama Rasulullah adalah dekat dengan zuriyah Rasulullah dan belajar langsung sama zuriyah Rasulullah. Iya. Belajar dengan kiai, ya belajar dapat ilmu, dapat maklumat, dapat ya, wawasan. Cuman dapat cinta sama Rasulullah itu pas belajar dengan habaib. Ya, dengan Habib Umar, dengan Habib Muntir, dengan guru-guru lainnya, itu yang menanamkan rasa mahabbah sama Rasul. Jadi nomor satu adalah dekat dengan cucunya Rasulullah. Nah, para habaib. Nanti setelah dari situ kita belajar tentang sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, ya, bagaimana mujahadahnya Nabi, dan bagaimana keseharian Nabi. Ya karena tak kenal maka tak sayang. Kita nggak bisa cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal Nabi. Makanya belajar tuh buku. Di antara buku yang saya sarankan, yang pertama ya buku karangan Profesor Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti, ya Syekh Ramadan Al-Buti, ya Syekh Ramadan Al-Buti. Yang kedua di antaranya buku Nurul Yakin, ya, Sirah Nurul Yakin. Jadi nanti ditalkhis oleh ulama jadi Khulasun Nurul Yakin. Ada juga buku yang terdahulunya itu Sirah Ibn Hisham dan ya, Ibnu Ishaq. Itu minal mutaqaddimin. Ada juga lagi termasuk juga karangan Ibnu Qayyim ya, itu Zadul Ma'ad. Ya, itu beberapa buku tentang sejarah Rasulullah. Tapi yang paling penting juga jangan lupa buku Said Muhammad Al-Maliki yang namanya Insan Kamil itu bagus untuk syama'il Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir, bagaimana agar kita tertanam di hati kita cinta sama Rasulullah adalah amalkan sunnahnya. Iya, cerita kita bohong kita kalau kita ngaku cinta tapi nggak mengamalkan sunnahnya. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, hadirkan hati kita bahwa ini adalah sunnah Nabi. Nabi sedang memperhatikan kita gitu ya. Insya Allah lama timbul cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin lanjut pertanyaan yang selanjutnya Satya. Nah. Terus orang yang nangis karena Rasul itu akan mendapat hadiah yang setimpal nggak Satya? Hadiah apa nih? Motor? Kayak kumpul bersama Nabi gitu Satya. Jadi orang yang nangis ini iya. Nangis belum tentu karena Nabi. Iya. Ya bisa deh motornya hilang, pulang maulid sendalnya hilang baru kakinya keinjak sendiri. Jadi begini orang yang dapat balasan di akhirat itu ya pertama orang yang beramal dengan ikhlas. Ya, syaratnya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Nah, ada kalau orang dia itu nangis, emang sih betul ya nangis itu tanda cinta ya. Tapi nggak semua orang nangis itu karena cinta gitu. Makanya ada orang nangis tapi ntar maksiat lagi. Itu bukan karena cinta, itu tabiat namanya, nangis tabiat ya. Kayak gitu nonton sinetron nangis,
nonton film nangis gitu, itu tabiat manusia. Nah, maka nangis yang apa yang bisa menyebabkan orang itu dapat syafaat? Nangis yang timbul dari hati karena rindu pada Rasulullah, dan ada tambahannya, setelahnya dia semakin dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Nah, jadi nangisnya itu nangis yang bermanfaat, berfaedah, bukan nangis sekedar nangis nyesel tobat dan terus ngulangin lagi gitu. Tapi nangis yang ada pergerakannya gitu ya. Dan memang cinta amen Nabi lah yang membuat orang bisa nangis gitu ya, minimal dia punya modal cinta ya, karena kata Rasulullah almar'u ma'aman ahab gitu ya. Jadi nanti di akhir kiamat orang yang cinta sama Nabi itu dapat bonus. Bonusnya murafaqah, dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Apa tuh? Yang selanjutnya ya, Ustaz ya. Bagaimana kita menyikapi tentang cara menggunakan proposal untuk acara-acara misal kemarin 17-an dan nanti ada maulid, apakah salah kita juga karena banyak kegiatan atau gimana, Ustaz? Gimana tuh? Ya, gimana nih yang nanya? Tolong jelaskan. Kebanyakan pertanyaan ini ya. Iya. Jadi begini, yang pertama ya, gimana kita pakai proposal? Itu dulu pertama deh. Jawabannya gini. Kalau kita bikin proposal tujuannya buat maulid, maka dipakai buat maulid. Kalau kita bikin proposal buat 17-an, dipakainya buat 17-an. Jangan sampai salah. Bikin proposal buat maulid tapi dipakai 17-an. Atau enggak bikin proposal buat 17-an tapi dipakai buat maulid gitu. Nah, makanya ya kalau orang bikin begitu berarti nggak amanah gitu. Jadi kalau kita minta buat maulid, ya buat maulid gitu. Kecuali kita kasih nih di lembar proposalnya gitu, disclaimer misalnya gitu. Jika dana lebih maka dialokasikan ke acara kegiatan sosial lainnya. Nah, boleh. Ada not tersendiri. Iya, ada NB dan NB kecil ya. Digunakan untuk nanang gitu. Haram gitu ya. Ya, itu namanya nipu. Makanya kalau mau bikin NB tulisannya apa? Ya sama gede. Jangan orang bikin restoran ya. Restoran tulisannya Andika pernah makan di sini. Tulisannya tidaknya kecil, tidak. Andika tidak kecil ya, itu namanya nipu orang namanya. Iya, jadi gitu. Jadi dasar hukumnya minta proposal buat maulid boleh. Boleh aja gitu. Yang kedua kalau yang nggak boleh minta proposal buat kawin gitu. Proposal baru mau ide itu saya. Tapi kalau misalnya mintanya sama orang yang kita kenal dan mintanya itu bukan ngemis, ya itu sah-sah aja gitu ya. Kalau mulai orang kaya nih, dia pernah bilang nih, lo mau kawin bikin proposal. Nah, boleh itu. Bikin proposal, mau nikah, kasih mulai emang orang kaya dia ini. Yang nggak boleh kita minta-minta sama orang, bagi orang susah, kasihan ya. Jadi nggak boleh make duit maulid buat acara lain, berarti nggak amanah. Atau duit 17-an buat maulid, berarti nggak amanah gitu. Atau mau digabung aja, digabung 17-an maulid gitu. Lomba baca rawi, itu masih boleh tuh ya kan gitu. Itu kan penamaan aja. Yang jelas pokoknya kita harus amanah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya Setia. Apa nih? Izin bertanya guru, apa tanda sholawat dan cinta kita diterima Rasulullah, dan apa tanda Rasulullah cinta kepada kita? Allah. Yang pertama saya jawab simpel aja ya. Masalah diterimanya kita nggak tahu ya. Tapi ada tanda. Apa itu? Kalau Rasul cinta sama kita, cirinya adalah kita dicintai oleh keturunannya. Itu. Kalau keturunan Nabi cinta sama kita, ada alamat kita dicintai Rasul. Yang kedua, ciri kita dicintai Rasul, kita ngimpi Rasulullah. Itu ciri. Cuman nggak semua orang bisa ngimpi ketemu Rasulullah ya. Beruntung orang yang bisa ngimpi ketemu Rasulullah. Lalu yang ketiga, ciri orang yang cinta sama Rasulullah semakin dekat dengan sunnah Rasulullah ya, dengan ilmu Rasulullah, semakin semangat belajar, semangat mengamalkannya gitu ya. Jadi ciri-cirinya ya tadi yang saya sebutkan tadi ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin segini aja dulu kali. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada sesi yang akan datang ya. Mungkin biar lebih banyak lagi pertanyaan yang masuk nih nanti ya. Iya. Karena memang yang namanya pembahasan tentang Rasul nggak ada habis-habisnya. Hatta semua kitab dibahas tentang Rasulullah nggak cukup. Nah, ini yang kitab yang kita lihat banyak ini semua adalah pembahasan tentang Rasulullah. Ya, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana puasnya. Jadi kitab Majmu' Syarah Muhadzab.
tentang ibadahnya Rasulullah, wudunya Rasulullah itu segini banyaknya, maka nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas tentang Rasul SAW. Mungkin kita cukupkan sampai sini saja dan kita doakanlah mudah-mudahan teman-teman juga bisa terus ya berpartisipasi dalam kegiatan acara kita semua. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman, buat kita semua untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW ya. Mungkin dari saya segitu saja. Saya kembalikan kepada Gus Nanang LCMA ya. Kepadanya dipersilakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas semua ilmunya. Itu menambah juga pemahaman bagi kita juga, ilmu terutama kan apa itu tentang, jadi kita jadi tahu apa itu tentang maulid. Ternyata dalilnya ada, Nabi pun ikut merayakannya juga, dan juga para sahabat juga ada juga yang merayakannya juga, ataupun sahabat-sahabat yang lain ya Ustaz ya. Dan juga inti dari maulid ini yaitu gembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan juga siapa Nabi Muhammad, dan juga bagaimana sih kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya bukan kebuli, bukan ya? Iya, jadi intinya bukan kebuli. Bukan, iya. Jadi intinya dengan adanya maulid ini kita jadi mengenal Rasulullah, bertambah mahabbah kita atau cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk terakhir, insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ya Ustaz ya. Insya Allah. Season berikutnya. Khair, insya Allah khair. Udah itu tadi udah. Itu belum mau. Oh ya mungkin. Nggak usah. Maksudnya. Oke mungkin. Mungkin untuk sementara apa ya Ustaz ya? Mungkin untuk season ini saya udahi, karena nanti bakal kita kupas tuntas lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Maka saya akhiri, dan terima kasih banyak untuk para teman-teman semua yang ikut menonton podcast ini. Semoga bertambah ilmu juga. Amin. Dan juga untuk yang hanya bisa streaming ataupun melihat tentang kajian-kajian ini, semoga bisa hadir di markas ini. Amin. Malam Rebo, Malam Rebo. Jangan lupa untuk teman-teman semua hadir di Mahya setiap malam Rebo jam 8 sampai dengan jam 11 itu. Nanti kita bakal banyak banget dapat ilmu juga, terus juga dapat memperbaiki hati kita juga. Makan nasi juga, nasi kebuli. Makan. Sudah ya? Udah. Oh ya, sekali lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.